Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Astria dengan NIM 180210069. Mata kuliah Administrasi Pengelolaan Barang dan Jasa Universitas Maliku Saleh. Di sini kita akan menjelaskan fungsi manajemen logistik, khususnya fungsi perencanaan. Nah, di video kali ini kita akan membahas beberapa materi. Yang pertama, definisi perencanaan. Yang kedua, pentingnya perencanaan dalam pengadaan barang dan jasa. Dan yang ketiga, perencanaan menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015. Yuk kita simak sama-sama. Nah, di sini kita masuk ke definisi perencanaan. Perencanaan tidak lain merupakan kegiatan untuk menetapkan tujuan yang akan dicapai beserta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Sebagaimana disampaikan oleh Louis E. Bond dan David L. Kurtz, bahwa perencanaan dapat didefinisikan sebagai proses di mana manajer menetapkan tujuan, menilai masa depan, dan mengembangkan tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan T. Hani Handoko mengemukakan bahwa perencanaan adalah pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Pembuatan keputusan banyak terlibat dalam fungsi ini. Perencanaan juga merupakan dasar aktivitas manajemen yang lain. Dalam kegiatan perencanaan ini dilakukan proses analisis, pemikiran, penelitian, dan perhitungan dalam upaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan logistik. Untuk itu diperlukan sumber daya manusia yang mampu di bidang perencanaan logistik ini sehingga dapat mengambil keputusan secara tepat dan cepat. Setelah perencanaan dilakukan, maka tindakan selanjutnya yang harus dilakukan oleh manajer dan staf logistik adalah melaksanakan proses pengadaan barang atau jasa yang dibutuhkan. Banyak metode pengadaan barang yang dapat dipilih, misalnya peminjaman, sewa, kontrak, atau pembelian. Cara dan proses yang seperti apa yang perlu diambil oleh unit logistik sangat dipengaruhi oleh kemampuan dan kondisi organisasi atau perusahaan masing-masing. Nah, di sini ada beberapa manfaat perencanaan. Yang pertama yaitu sebagai pengarah, yang kedua meminimalisasi ketidakpastian, yang ketiga meminimalisasi pemborosan sumber daya, dan yang terakhir menjadi standar dalam pengawasan kualitas. Dalam perencanaan logistik harus bisa mendapat perhatian dari para stakeholder. Selanjutnya ada beberapa pembagian perencanaan logistik. Yang pertama yaitu perencanaan strategis, yang kedua perencanaan operasional, dan yang ketiga perencanaan taktis. Apa sih maksud dari pembagian perencanaan logistik yang disebutkan tersebut? Yuk kita simak lagi. Nah, yang pertama ada perencanaan strategis. Perencanaan strategis dapat diartikan sebagai suatu proses untuk mengalokasikan sumber daya logistik selama jangka waktu yang panjang, konsisten dan menunjang bagi seluruh kebijaksanaan dan tujuan organisasi. Jangka waktu perencanaan strategis ini meliputi jangka waktu yang panjang antara 5 sampai 6 tahun. Lalu yang kedua ada perencanaan operasional. Rencana operasional adalah alat untuk mengkoordinir usaha logistik suatu organisasi. Rencana ini pada umumnya meliputi jangka waktu sampai 1 tahun. Rencana operasional yang menyeluruh sekurang-kurangnya mempunyai 3 tujuan, yaitu modifikasi sistem, pelaksanaan, dan anggaran. Rencana operasional ini dirumuskan oleh manajer logistik sebagai tindakan merealisasikan rencana strategis yang telah dirumuskan oleh manajer puncak organisasi atau perusahaan. Selanjutnya yang ketiga yaitu perencanaan taktis. Perencanaan taktis dapat diartikan sebagai proses untuk penyesuaian jangka pendek dari sumber daya logistik untuk hal-hal yang tidak menentu atau tidak diduga, keadaan yang kompetitif atau kondisi lingkungan. Jangka waktu perencanaan taktis adalah pendek karena fokusnya berorientasi pada kejadian. Periode pelaksanaannya mungkin saja meliputi waktu yang panjang bergantung pada sifat dari kejadian itu. Selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya yaitu pentingnya perencanaan dalam pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa pemerintah sesungguhnya merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pelaksanaan pembangunan suatu negara. Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa oleh kementerian, lembaga, institusi lainnya.
Prosesnya yaitu mulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa dengan menggunakan anggaran pendapatan belanja negara. Pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia merupakan sebuah kegiatan yang sangat krusial dalam mewujudkan pembangunan. Kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah dilakukan secara rutin setiap tahun oleh instansi pemerintah dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan aktivitas pemerintah dan juga untuk peningkatan pelayanan publik yang dapat terwujud melalui penyediaan infrastruktur, telekomunikasi, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan bahkan pengentasan kemiskinan. Nah, sekarang kita masuk ke perencanaan menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015. Percepatan pelaksanaan pembangunan yang menjadi tanggung jawab pemerintah perlu didukung oleh percepatan pelaksanaan belanja negara yang dilaksanakan melalui pengadaan barang atau jasa pemerintah. Namun, dalam pelaksanaan pengadaan barang atau jasa, kadangkala ditemukan kendala yang disebabkan oleh beberapa hal, antara lain perencanaan pengadaan barang atau jasa yang kurang baik, tidak segera dilaksanakannya pengumuman pelaksanaan pemilihan penyedia, hingga belum meratanya kompensasi dari pengelola pengadaan. Baiklah, sekian video presentasi dari saya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.